Rotin Sulu juga sudah hadir kembali, dan di sini kita lihat juga ada Zahrahan baru saja kembali setelah memperkuat tim nasional Liberia. Mukti Ali Raja, kiper andalan yang dipercaya oleh Coach Abdurrahman malam ini menggantikan posisi Saifuddin yang masih dibelut cedera. Roberto Agusta, striker yang juga cukup diandalkan oleh Coach Abdurrahman untuk mampu menjebol gawang Sriwijaya malam ini. Dan beberapa detik lagi kita akan segera mengikuti pengheningan cipta. Hening cipta baru saja diselesaikan oleh seluruh barisan pemain. Kita menantikan mampukah Delta Sidoarjo kembali membuktikan sebagai penakluk raksasa setelah dua kemenangan pertama mereka menaklukkan Persipura Jayapura dan juga Persela Lamongan yang saat ini berada pada klasemen atas. Dan wasit Jajat Sudrajat 45 menit pertama Delta Sidoarjo Sriwijaya FC. Kita tahu dalam 3 pertandingan terakhir Sriwijaya, skuad dari RD tidak pernah atau belum terkalahkan. Sementara kita tahu juga bahwa bagaimana Delta Sidoarjo dalam 3 aksi terakhir mereka hanya memetik 1 kemenangan melawan Lamongan, dan kita melihat bagaimana gebrakan yang dijadikan sebagai shock terapi oleh skuad RD. Sebuah tendangan spekulasi baru saja dilepaskan oleh Zahrahan. Mukti Ali Raja, pemain yang pernah memperkuat Persija Jakarta. Kembali Deltras melalui Roberto Agusta. Berhasil dipatahkan oleh Sriwijaya. Vijay. Gagal lagi Vijay. Coba dikejar oleh Bakri Umarela. Sony Kurniawan ke depan. Kembali Bakri Umarela. Firmansyah, pemain yang tahun sebelumnya memperkuat Sriwijaya FC. Ya, sesuatu yang positif tentunya kalau kita melihat inisiatif penyerangan yang dilakukan anak-anak Delta Sidoarjo. Kita tahu bahwa salah satu kelemahan dari Sriwijaya FC ini musim ini adalah bagaimana lini belakang mereka kerap kemasukan gol. Ya. Dan bisa dilihat dalam 6 pertandingan terakhir, meskipun menang, tapi Sriwijaya FC selalu kemasukan sebuah gol. Mungkin inilah sebuah harapan bagi Deltras untuk mencoba kembali menceploskan gol di gawang Ferry Rotin Sulu. Ya, kita tahu lini pertahanan Sriwijaya tidak begitu bagus. Dari penampilan sudah dilakukan oleh skuad RD, mereka sudah kebobolan 12 kali. Dan ini menunjukkan bagaimana Charis tidak begitu bagus dalam mengkoordinir lini belakang mereka. Kandas lagi serangan yang dilakukan oleh Sriwijaya tadi. Christian Warobai dan Coach Abdurrahman dari Malaysia. Pelatih yang tentunya diharapkan mampu mengangkat performa Delta Sidoarjo pada jarum ISL kali ini. Kandas lagi di kaki Vijay. Monanjam lebar ke kiri. Zahrahan. Kembali sebuah aksi individu yang cukup bagus dari Zahrahan. Disapu saja oleh Bakri Umarela. Tampaknya Roberto Agusta mengalami benturan tadi. Ya, menarik untuk melihat peran pemain yang satu ini, Roberto Acosta, yang baru mencetak 1 gol bagi Delta Sidoarjo. Kita tahu pemain yang merupakan salah satu pemain pilar diharapkan untuk menjadi penyumbang gol bagi Deltras, masih belum menunjukkan kualitas sebenarnya. Dan kita lihat inilah yang
menjadi salah satu titik kelemahan Deltras bahwa minimnya gol yang tercipta justru selalu menyulitkan tim ini untuk meraih poin maksimal. Bayangkan hanya 4 gol yang baru dihasilkan dari 8 kali bertanding. Sebuah kontribusi gol yang sangat timpang apabila dibandingkan dengan penciptaan gol yang telah dihasilkan oleh Sriwijaya, Bung. Berhasil menciptakan 18 gol pada 8 pertandingan sebelumnya. Ya, persoalan produktivitas memang menjadi persoalan yang sentral dalam skuad Deltras Sidoarjo. Kita melihat dari sederet nama yang sudah masuk dalam kantong wasit pelatih Abdul Rahman, maksud saya. Tidak begitu bagus kontribusinya untuk Deltras, dan kita tahu bahwa Abdul Rahman sendiri juga sudah memberikan satu warning buat sederet pemain yang beredar dalam skuad Deltras. Kalau tidak ada kontribusi yang maksimal, boleh jadi akan ada perombakan yang cukup signifikan dalam transfer window di November dan Desember ini. Boy Jati Asmara, striker yang berasal dari Bandung, dan ini adalah Bakri Umarela. Tendangan langsung ke kotak penalti. Wasit Jaja Sudrajat melihat bahwa tendangan ini mesti diulang. Kembali dilakukan langsung kotak penalti. Ada Roberto Augusta yang dituju. Nyaris dari sebuah blunder. Sony Kurniawan membantu. Kali ini cepat kita lihat Zahrahan. Offside. Ngon Anjam berada pada posisi offside. Ya, baru saja kita melihat peran seorang Zahrahan yang dengan cepat pada saat mendapat bola memberikan umpan yang sangat baik kepada Ngon Ajam, namun sangat disayangkan Ngon Ajam masuk dalam perangkap offside Deltras Sidoarjo yang kita tahu pada pekan lalu pun menerapkan taktik yang sama melawan Persija Jakarta, di mana akhirnya menjadi bumerang, di mana mereka gagal menerapkan perangkap offside yang sempurna sehingga terciptalah gol pertama pada kala itu bagi Persija yang dicetakkan oleh Bambang Pamungkas. Gagal Boy Jati Asmara. 1 lawan 1 dengan Haris Yulianto. Sony Kurniawan kerjasama dia dengan Boy Jati Asmara 2 lawan 2. Juan Rene melebar ke kiri, coba dikejar oleh Bakri Umarela. Firdaus Nyong. Vijay. Bali Vijay, kerjasama dia dengan, ya, terjatuh, Bung. Tony Sucipto. Berusaha kita lihat, masih gagal Gomez. Saya pikir dengan cederanya kiper utama Deltras, Saifuddin, ini juga satu medium yang bagus buat seorang Mukti Ali Raja ketika dia tampil sebagai starter, dan kita melihat bahwa Mukti memang belakangan
sudah mulai menurun kapasitas kualitasnya, tapi paling tidak bekas pemain terbaik dalam turnamen Piala Yusuf tahun lalu ini masih tetap bisa beredar dengan stamina dia yang prima di bawah Mister Deltras Sidoarjo. Tendangan bebas bagi Sriwijaya dieksekusi oleh Isnan Ali sudah dilakukan. Ada Firmansyah di situ. Bakri Marela. Kurang cermat Bakri Marela. Menarik untuk melihat keputusan dari Coach Abdul Rahman untuk menurunkan Boy Jati dari awal pertandingan. Kita tahu pemain ini ex pemain PSMS Medan yang memang tampil cukup impresif pada pertandingan melawan Persija Jakarta dan juga melawan Persipura Jayapura di mana Deltras berhasil menang 1-0. Dan kita lihat beberapa kali memang bola yang menuju kepada Boy Jati masih belum sempurna. Tentunya ini akan menyulitkan seorang striker untuk mencetak gol apabila supply dari tengah tidak begitu baik. Bali Sony Kurniawan melepaskan umpan. Berhasil di heading oleh Roberto Acosta. Masih jauh di atas Mr. Ferry Rotinsulu. Memasuki menit ke-10. Belum ada peluang-peluang emas yang tercipta sejauh ini. Bali Sriwijaya coba dikejar oleh Gams. Sebuah tendangan langsung oleh Gams. Masih lemah. Ya, ini sebuah peluang emas. Saya pikir kita melihat bagaimana interrelasi passing yang dilakukan oleh Nguan Ajam dan juga Kit Kayamba Gams membuktikan bahwa kedua pemain ini sudah sangat serasi di lapangan hijau dan sangat disayangkan. Itu adalah sebuah peluang yang cukup matang. Ya, kita tahu dengan tidak begitu pas kita lihat bagaimana satu eksekusi yang dilepaskan oleh Kate Kayamba. Ya, dan sungguh mengagumkan pemain yang satu ini sudah berumur 37 tahun. Betul, ya. Kita tahu dengan gaya bermain yang lebih banyak beroperasi sebagai side striker. Iya. Kita tahu Kayamba Gams dan juga Ngon Ajam adalah dua nama yang benar-benar berbahaya bagi siapapun yang memberikan pengawalan untuk pergerakan-pergerakan mereka. Berhasil direbut oleh Boy Jati Asmara memasuki daerah pertahanan Sriwijaya masih Boy Jati dihadapi oleh dua pemain sekaligus, Bung. Ya, kita lihat bagaimana determinasi dari pemain yang masih muda ini, Boy Jati Asmara, mencoba untuk tetap berada di posisi starting lineup. Kita melihat ia berbuat apa saja di depan. Namun kembali kita melihat tidak ada dukungan yang pas sehingga memudahkan Amrizal untuk melindungi bola. Masih gagal Obiora melewati barisan pertahanan Deltras Sidoarjo. Menghasilkan sepak bojong bagi Sriwijaya. Ada Haris Yulianto. Sudah dilakukan. Masih lemah. Mudah saja bagi Bukti Aliraja. Ya, kita lihat set piece yang sungguh baik di sini dan sangat akurat, namun sangat disayangkan bahwa sundulan dari Kit Kayamba Gams tepat mengarah kepada sang kiper Mukti Aliraja. Ya, Kita sebuah sundulan yang tidak begitu keras kita lihat, tapi on position juga kita lihat bagaimana penampilan dan posisi dari Mukti Aliraja. Kembali Sriwijaya. Kandas lagi. Firdaus Nyong jauh ke depan. Firmansyah. Bakri Marela. Isnan Ali.
Vijay Zahrahan, pemain nasional dari Liberia. Zahrahan, tulang punggung yang diandalkan oleh Sriwijaya pada 2 musim terakhir. Kita lihat Obiora yang begitu kesulitan mencari posisi di lapangan. Kita tahu pemain yang satu ini memang gemar bermain lebar, namun di menit-menit awal ini justru terlihat peran Obiora yang lebih sentral. Ia justru memilih untuk bermain lebih ke tengah, sehingga kita melihat distribusi bola kepadanya sangat minim, justru lebih terarah kepada Ngon Ajam, Kit Kayamba maupun Zahrahan. Zahrahan langsung ke depan, coba dikejar oleh Vijay. Masih ada Juan Rene. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Junior. Juan Rene masih tunduk di lapangan setelah tadi mengalami benturan dengan Vijay. Pemain yang cukup mobile. Dan coach Rahmat Darmawan, pelatih yang berhasil menggandengkan gelar bagi Sriwijaya FC tahun lalu. Juara Liga Indonesia sekaligus menjadi juara Copa Indonesia. Sebuah rekor yang merupakan sejarah baru dalam persepak bolaan tanah air. Firdaus Nyong, lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Christian Warobai. Agak sedikit aneh memang melihat penampilan tim tamu Sriwijaya FC. Tidak begitu lepas, ya, tidak begitu terbuka penampilan mereka. Apakah ini bagian dari sebuah strategi yang dikembangkan oleh RD dengan lebih banyak membiarkan satu peluang? Kit Kayamba. Ya, satu penempatan yang bagus dari Mukti Adi Raja, dan kita melihat bagaimana Ngon Ajam tadi melepaskan tendangan dalam situasi yang lumayan bagus dengan jarak tembak yang juga ideal, tetapi Mukti juga berada pada posisi yang pas untuk memblokir tendangan yang dilepaskan oleh Ngon Ajam tadi itu. Sebuah tindakan yang sangat tidak sportif dari seorang Obiora. Ya, inilah sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Kita tahu bahwa meskipun keadaan masih kosong-kosong, namun kendali permainan memang dipegang oleh Sriwijaya FC. Dan tindakan Obiora yang sedikit frustrasi justru akan lebih menyulitkan rekan-rekan yang lain. Sebuah usaha yang dilakukan oleh Delta Sidoarjo. Tendangan yang cukup keras dilepaskan oleh Junior tadi. Masih bisa dihalau oleh Ferry Rotinsulu. Saya pikir apa yang dikedepan oleh RD sebelum kick off tadi, bahwa fokus dan konsentrasi adalah dua kata yang sentral dalam laga ini, dan kita melihat bagaimana sebuah reaksi yang sebetulnya tidak pantas dan tidak perlu dilakukan oleh Ibu Yara untuk kemudian dia diberikan kartu kuning oleh wasit Jajat Sudrajat. Ini adalah sebuah hal yang merugikan tentu saja buat skuad Sriwijaya FC. Ya, kita lihat kali ini Obiora yang mendapat keputusan yang positif dari sang wasit. Kita melihat Firdaus Nyong memang memegang Obiora, dan ini adalah kesempatan yang sangat potensial untuk melahirkan gol bagi Sriwijaya. Kita tahu ada beberapa pemain yang sangat sanggup mencetak gol dari posisi free kick. Ngon Ajam, tentunya Kit Kayamba Papa Gams, kita tahu yang memiliki tendangan yang sangat keras, namun tampaknya di sini Ngon Ajam yang mendapat kesempatan. Kita nantikan mampukah Ngon Ajam memecahkan kebuntuan. Masuki menit ke-18 sudah dilakukan.
masih membentur kepala salah seorang pemain Delta Sidoarjo. Tampaknya Firmansyah. Mukti Aliraja memberikan arahan kepada teman-temannya. Menyambut tendangan pojok yang kedua yang dihasilkan oleh Sriwijaya FC. Sudah dilakukan langsung ke kotak penalti. Masih ada Christian Rene di situ. Bakri Umarela disapu saja. Kembali Zarahan. Berhasil kita lihat Zarahan. Delta Sidoarjo. Serangan balik yang kurang cermat. Ya, sebuah serbuan yang kurang terskema dengan bagus yang dilakukan oleh anak-anak Deltras. Christian Warobai. Obiora yang dituju. Lepaskan umpan Obiora dan sebuah heading. Masih melebar di sisi sebelah kanan Mukti Aliraja. Ya, kita lihat cepat, lambat atau cepat, namun kita melihat bagaimana para pemain Sriwijaya dengan mudah bisa beradaptasi. Ya, Dengan tempo permainan kita lihat mereka tidak gentar menghadapi permainan agresif yang diberikan oleh para pemain Deltras, dan kita melihat hanya dalam 5 menit terakhir sudah 4 peluang diperoleh. Namun Ya. sangat disayangkan belum berhasil melahirkan gol. seperti slow starter kita lihat penampilan anak-anak Sriwijaya, lambat panas. Paling tidak dalam 10 menit pertama mereka masih belum bisa menemukan formula yang jitu Ya. untuk menghadapi tuan rumah Deltras. Dan sekarang selepas 15 menit lebih tajam, kita melihat bagaimana Sriwijaya sudah mulai menemukan bentuk terbaik mereka dan mulai memegang kendali permainan. Dan kita lihat kembali sebuah peluang scrimmage. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya sudah dilakukan oleh Isnan Ali. Tony Sucipto. Kembali Zarahan. Luar biasa Bung, sebuah aksi individu yang cukup memukau diperagakan oleh Zarahan. Kerjasama 1-2 yang gagal antara Zarahan dengan Tony Sucipto. Kita lihat bagaimana perbedaan kelas antara para pemain Deltras dan juga Sriwijaya. Baru saja kita melihat skill Zarahan yang begitu tenang memainkan bola meskipun dikepung oleh beberapa pemain Delta Sidoarjo, dan seharusnya keunggulan ini sudah melahirkan gol bagi Sriwijaya. Ya, sepertinya bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan, wilayah permainan. Sepak pojok yang ketiga. Iya. Sepak pojok yang ketiga bagi Sriwijaya FC. kita Tampak Christian Warobai sedikit mengganggu. Mukti Aliraja sudah dilakukan. Kembali Zarahan. Masih gagal. Firdaus Nyong, Biora, Christian Warobai, kali ini Juan Rene yang terjatuh. Ya, kita lihat bagaimana Vijay yang menjadi anchorman di lini tengah Sriwijaya FC tampil sebagai breaker. Kita melihat dia sangat waspada akan penyerangan yang dilakukan para pemain Deltras terus-menerus dari lini tengah, sehingga dia harus turun ke depan untuk mencoba mengacaukan permainan para pemain Deltras. Kembali Delta Sidoarjo, umpan yang terlalu tinggi. Firdaus Nyong, pemain yang kerap kali jauh membantu melakukan serangan dari sisi sebelah kiri.
Obiora disapu saja oleh Firmansyah. Roberto Acosta. Junior. Kembali Roberto Acosta. Christian Warubai. Tony Sucipto. Cepat kita lihat Zarahan. Terlalu dipaksakan penetrasi yang dilakukan oleh Zarahan. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah bagi Zarahan untuk mencoba memberikan pelayanan yang baik kepada Kit Kayamba ataupun Wan Ajam pada saat ia memegang bola sudah ada 2 ataupun 3 pemain Delta Sidoarjo yang langsung mengepung. Dan tampak jelas bagaimana ada instruksi tampaknya dari Coach Abdul Rahman bahwa setiap kali Zarahan memegang bola harus ada minimal 2 pemain yang mencoba mengepung, mengacaukan konsentrasinya agar pelayanan tidak begitu baik. Sebuah peluang berbahaya. Tampaknya bukan pelanggaran, Bung. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana Ya, saya pikir bola. ini sebuah umpan tarik yang eksklusif dari Kit Kayamba sebelum kemudian kita melihat bagaimana Sony Kurniawan agak sedikit tinggi mengangkat kakinya untuk bola yang disodorkan oleh Gams buat Tony Sucipto. Dan itu bukan pelanggaran, kita lihat bagaimana keputusan dari wasit Jajat Sudrajat. Tapi di sini kita melihat bagaimana kelas sebuah umpan yang disodorkan oleh Gams tadi. Bayu Suta juga gagal. Obiora ada di situ. 3 lawan 1, Bung. Luar biasa, berhasil dimenangkan oleh Obiora. Vijay. Haris Yulianto. Kayamba tadi. Masih dikejar oleh Vijay. Coba mencari celah. Tendangan spekulasi yang cukup keras Vijay. Obiora. Pendek saja, Zarahan. Kembali ke Obiora. Berusaha melewati, berhasil. Namun disapu saja oleh Revi. Ya, kita lihat peran Obiora yang kembali bermain lebar. Kali ini ia menusuk dari sayap kanan dan sebuah pilihan yang pas bagi Obiora untuk tetap beroperasi di daerah tersebut. Tentunya ini akan lebih memudahkan Wan Ajam dan juga Kit Kayamba untuk mendapatkan posisi yang pas di depan, tentunya di sentral pertahanan Delta Sidoarjo. Tendangan pojok yang keempat bagi Sriwijaya FC. Kembali kandas, serangan balik Deltas. Jati Asmara ke depan. Gagal, Bakri Umarela mengontrol bola. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya. Christian Warubai. Kali ini melebar ke kiri, Tony Sucipto yang dituju. Berhasil Revi. Kembali Zarahan. Masih Zarahan. Tony Sucipto lepaskan umpan. Kurang cermat Tony Sucipto. Vijay. Roberto Acosta Junior mencoba mencari teman Junior. Pendek saja Sony Kurniawan. Kurang cermat. Bakri Umarela. Bakri Umarela. Masih jauh di atas Mr. Ferry Rotin Sulu. Ya, terlalu spekulatif. Kita lihat bagaimana Bakri untuk sebuah jarak tembak yang juga tidak begitu ideal. Tetapi apapun, kita perlu acungi jempol buat seorang Bakri untuk sebuah keberanian yang melepaskan tendangan dari jarak jauh tadi. Kita melihat bagaimana Roberto Agusta dan juga Boy Jati Asmara memang jarang mendapatkan supply dari second line-nya Deltras, dan sampai sejauh ini gawang Ferry Rotin Sulu pun
juga jarang mendapatkan ujian-ujian yang berarti dari anak-anak Delta Sidoarjo. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Deltras. Firdaus Nyong. Yang dituju adalah Junior. Lepaskan umpan ke depan Junior. Boy Jati Asmara. Berusaha melewati Amrizal. Ada Christian Warobai. Gagal lagi usaha Deltras. Ya begitu mudah nampaknya lini belakang Sriwijaya kali ini untuk menepis setiap serangan dari para pemain Delta Sidoarjo, dan kita melihat di sini kembali sebuah salah paham antara Acosta dan juga Sony Kurniawan, dan ini yang terus-menerus berlanjut sehingga menyulitkan adanya sebuah penetrasi ke lini belakang Sriwijaya FC yang kali ini dikomandai Karis Yulianto tampak sungguh tenang. Kita melihat memang determinasi anak-anak Deltras tidak begitu bagus ketika mereka kehilangan banyak nama yang disebabkan oleh hantu cedera. Iya. Kita tahu tidak ada striker Hicam, dan ini membuat bagaimana Boy Jati Asmara yang jarang tampil sebagai starter agak sedikit kesulitan dalam melakukan adaptasi, dan persoalan kemudian berujung pada persoalan kolektivitas. Secara tim Deltras memang tidak begitu bagus, tetapi anehnya di sini anak-anak Sriwijaya juga tidak begitu prima penampilan mereka. Kita melihat bagaimana Ajam sering turun lebih ke dalam. Sebuah peluang yang cukup berbahaya bagi Delta Sidoarjo. Masih bisa dipatahkan oleh Mukti Ali Raja. Ya, sebuah peluang yang sungguh baik tadi bagi Tony Sucipto, dan umpan justru diberikan oleh Ngon Ajam yang turun cukup jauh ke belakang. Ya, sangat jauh saya pikir. Ya. Padahal mereka juga punya dua jangkar, ada Tony, ada Wijay, dan mereka juga punya dua gelandang sayap yang sama bagusnya. Kita lihat bagaimana Tony cukup bagus tadi, tetapi juga tidak begitu cerdas dalam memaksimalkan bola yang saya pikir seharusnya 90% bisa menjadi gol. Satu pertanyaan di sana, tidak ada yang sama sekali tidak ada yang melihat pergerakan dari Tony Sucipto yang tiba-tiba muncul dari belakang. Betul. Tidak ada satupun pemain belakang Delta Sidoarjo yang coba menghalau. Masih 0-0 kedudukan sementara antara Deltras dan Sriwijaya memasuki menit ke-32. Jalannya babak pertama. Bakri Umarewa, kontrol yang kurang cermat tadi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Christian Warobai. Kita lihat begitu mereka kehilangan bola, sama sekali tidak ada support yang menarik dari lini kedua Deltras, dan ini juga memudahkan bagaimana Charis dan juga Ambrizal dalam mengcover setiap pergerakan dari anak-anak Deltras. Marwal Iskandar, Bung, Ya. tampaknya berada di bangku cadangan. Pertama kali saya pikir tidak muncul sebagai starter. Ya, kita tahu memang ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Coach Abdul Rahman, dan salah satunya menampilkan Boy Jati sejak awal. Obiora melepaskan umpan. Masih bisa dijangkau oleh Mukti Ali Raja. Ya, sebuah penampilan yang sungguh fantastis dari Mukti. Kita melihat kurang lebih ada 6 peluang yang sudah lahir dari tim Sriwijaya FC yang terus-menerus ditepis oleh Mukti. Sebuah pembuktian tampaknya bagi Mukti bahwa Coach Abdul Rahman tidak salah memilihnya pada saat kiper Saifuddin mengalami sebuah cedera. Ya, kita melihat memang beberapa keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Mukti itu adalah sebuah reaksi penyelamatan yang prima, kita pikir. Kembali Sriwijaya FC melalui Zarahan dan juga Mon Ajam. Masih Zarahan, pendek saja ke Obiora. Kembali ke Zarahan. Di daerah pertahanan, Delta Sidoarjo sudah melepaskan umpan. Masih gagal, Mon Ajam. Kita melihat Ya. bagaimana kuartet pemain asing Sriwijaya benar-benar tampil sebagai backbone buat tim dari
Laskar Wongkito ini. Bagaimana Ngon Ajam, Zarahan yang tadi benar-benar di underline oleh pelatih Abdul Rahman untuk terus diberikan pengawalan agar tidak bisa bergerak secara kreatif. Tetapi kita melihat bagaimana Zarahan, Obiora dan juga Ngon Ajam serta Kate Kayamagam tampil lumayan optimal. Tapi sekarang mereka masih belum juga bisa memetik gol. Usaha kita lihat Boy Jati Asmara. Masih ada Haris Yulianto di situ. Kali ini Christian Warobai. Pemain yang berasal dari Papua ini merupakan salah seorang pemain kesayangan Coach Rahmat Darmawan. Zahrahan, Obiora, masih Obiora. Ada dua pemain yang membayang-bayangi Obiora. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC di daerah pertahanan Delta Sidoarjo. Berbahaya dan masih membentur Mister Gawang, Bung. Ya, kita lihat itu adalah sebuah peluang yang sangat sempurna yang dihasilkan oleh Obiora, Zarahan, Kit Kayamba, Tony Sucipto, dan akhirnya jatuh kepada kaki Ngon Ajam. Kita melihat Tony yang seharusnya mencoba menendang, namun bola akhirnya kepada Ngon Ajam, tapi mengenai Mister Gawang. Masih beruntung bagi Mukti Ali Raja. Ya, Gawangnya masih belum kemasukan gol. ya sebuah peluang yang sebetulnya juga berangkat dari sebuah scrimmage dengan status kebetulan di situ dan masih terselamatkan gawang dari Mukti Ali Raja. Tetapi paling tidak ini adalah persoalan waktu. Ya, Bagaimana nanti Ngon Ajam, Gams, bahkan juga Zaran dan Obiora bisa memberikan satu gol untuk memecah kebuntuan. Masih gagal Roberto Acosta. Bola disapu saja oleh Amrizal. Ini adalah striker yang diandalkan oleh Delta setelah salah seorang legiun asing lain, Carlos Bergitini, masih belum bisa diturunkan oleh Coach Abdul Rahman. Vijay langsung ke depan yang dituju oleh Kate Kayamba. Kembali Tony Sucipto. Haris Yulianto, sebuah gerak tipu yang dilakukan oleh Haris Yulianto. Ada Obiora. Kembali Sriwijaya FC melalui kaki Christian Warobai melakukan serangan. Lepaskan umpan langsung ke depan. Patah di kaki Bagri Umarela. Ada Junior melebar ke kanan. Sony Kurniawan yang dituju. Masih Sony Kurniawan. Pendek saja maksudnya ke Roberto Acosta. Masih Delras. Bagri Umarela. Lepaskan umpan Bagri Umarela. Terlalu jauh, Bung. Roberto Acosta mencoba melewati Christian Warobai. Dua pemain Sriwijaya FC, Bung. Kali ini Junior di kotak penalti Sriwijaya. Kembali Roberto Acosta. Revi juga gagal. Revi berhasil dipatahkan oleh Christian Warobai. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Junior yang dituju. Sebuah aksi individu cukup manis dari Junior. Kali ini Boy Jati Asmara di kotak penalti Sriwijaya FC. Sebuah usaha yang cukup keras, Bung, dari Delta Sidoarjo. Ya, kita melihat bagaimana para pemain Delta mencoba memanfaatkan setiap kesalahan ataupun setiap scrimmage yang terjadi di gawang Ferry Rotinsulu, dan kita melihat sebuah tendangan dari Firdaus Nyong. Untuk kedua kali kita melihat Firdaus mencoba melakukan tendangan dari jarak jauh, dan kita lihat
ekspresi dari bench Delta Sidoarjo pada saat ada sebuah peluang yang tercipta. Tampak begitu haus akan sebuah gol dan tentunya sebuah kemenangan. Ya. Dan kita melihat bagaimana sejauh ini anak-anak Deltras tampil dengan spirit yang hebat. Paling tidak di lini belakang mereka begitu disiplin dalam menghentikan setiap pergerakan dari anak-anak Sriwijaya. Dan sejauh ini pula kita melihat bagaimana lini belakang Sriwijaya juga tetap menjaga kehati-hatian mereka dalam mengantisipasi setiap serangan-serangan dari anak-anak Deltras Sidoarjo. Memasuki menit ke-40 jalannya babak pertama, 0-0 kedudukan sementara antara Delta Sidoarjo dan juga Sriwijaya FC. Bayu Suta, 7 adalah Junior dan juga ada Boy Jati Asmara. Terjatuh kita lihat Boy Jati Asmara, sebuah keputusan yang tepat dari Jaja Sudrajat, Bung. Ya, kita melihat pemain yang satu ini memang lagi mencoba mencari posisi untuk mencetak gol beberapa kali dan kita lihat tampak sebuah tangan dari Karis Yulianto yang mengenai punggung dari Boy Jati Asmara yang tadi sudah melewatinya. Ya, kita melihat bagaimana gerakan Boy Jati menyulitkan Karis yang seolah-olah merasa tidak bersalah. Ya, ada sebuah gerakan juggling dari Boy Jati Asmara dan dia juga dengan cerdas mencoba melewati Karis Yulianto dan Karis di sini sebagai seorang pemain dengan jam terbang internasional yang bagus adalah sebuah blunder yang besar saya pikir untuk menghentikan gerakan dari Boy dan kita menantikan bagaimana Roberto Acosta. Gol! Sebuah tendangan penalti yang dieksekusi oleh seorang Roberto Acosta pada menit ke-40 babak pertama berhasil menjebol gawang Sriwijaya FC yang dikawal oleh Ferry Rotin Sulu. 1-0 kedudukan sementara bagi Delta Sidoarjo. Sebuah eksekusi penalti yang sangat mengkhawatirkan. Kita melihat tertuju pas kepada Ferry Rotin Sulu namun terselip di bawah tubuhnya. Kita melihat gol kedua Acosta ini memang sangat berharga bagi Deltras dan kita melihat di sini sebenarnya Ferry sudah tepat namun lolos dari kolong kaki. Kredit tentunya kepada Acosta yang mampu membebani sebuah pressure yang sangat tinggi saya pikir untuk mencetak hanya gol kelima Delta Sidoarjo sepanjang 9 pertandingan. Dan itu juga gol kedua buat Roberto Acosta yang juga dibangun lewat sebuah eksekusi dari titik putih yang sangat-sangat dingin dengan mental baja saya pikir karena terarah ke tengah. Ya, dan ada sebuah catatan menarik tentunya bahwa Deltras pada saat bermain di kandang apabila sudah mengambil sebuah keunggulan tidak pernah kalah dan sangat menarik apakah tren ini akan tetap berlanjut di pertandingan kali ini. Roberto Acosta, pemain yang baru saja merubah kedudukan 1-0 bagi Delta Sidoarjo atas Sriwijaya FC melalui titik putih pada menit ke-40 tadi. Revi Junior, masih Junior, lebar ke kanan. Christian Rene yang juga bertindak sebagai kapten kesebelasan Deltras malam ini. Langsung ke depan. Ya, kita melihat ada perubahan yang begitu signifikan dalam skuad Deltras ketika mereka sudah leading 1-0 lewat eksekusi penalti Acosta tadi. Dan kita tahu bahwa dua kemenangan yang pernah dipetik oleh anak-anak Deltras, dua-duanya muncul di kandang dan dua-duanya juga didapatkan dari tim yang secara penampilan, secara statistik cukup bagus dan kali ini sementara mereka leading dari tim yang juga punya nama besar yang notabene adalah pemegang double winners tahun lalu, Sriwijaya. Segala kemungkinan terbuka seperti apa yang kita kupas sebelum kick off tadi. Kita menantikan apakah Sriwijaya juga tidak menjadi down mental mereka ketika mereka dalam keadaan tertinggal 0-1. Sebuah set piece dan Kate Kayamba Gam di situ. Kate Kayamba Gams siap-siap melakukan eksekusi tendangan bebas pada menit ke-43. Kita nantikan mampukah merubah kedudukan Kate Kayamba Gams dan hampir saja Bung.
Ya, kita melihat sebuah eksekusi yang sungguh bagus dari Kit Kayamba yang mencoba melakukan syuting langsung kepada gawang Mukti Ali Raja. Namun kita melihat bola berubah arah karena mengenai salah satu pemain Delta Sidoarjo, dan kembali sebuah sepak pojok yang kali ini justru akan diambil oleh Obiora dan bukan Tony Sucipto. Sudah dilakukan, Obiora langsung depan gawang. Masih terlalu tangguh Mukti Ali Raja, kiper yang bermain cukup taktis pada babak pertama ini. Masih belum berubah kedudukan. 1-0, keunggulan sementara bagi Delta Sidoarjo. Sebuah penyelamatan lagi-lagi dilakukan oleh Mukti. Dan saya pikir paling tidak dalam sepanjang babak pertama ini Mukti Ali Raja sudah memberikan bukti bahwa dia pantas menjadi orang nomor 1 di bawah Mister Deltras. Dan kita melihat bagaimana sebuah serangan kembali dibangun oleh anak-anak Deltras, dan Gams sampai turun ke bawah. Tambahan waktu 1 menit. Masuki detik-detik terakhir jalannya babak pertama. Junior lebar ke kanan. Sony Kurniawan yang dituju. Kembali ke Junior. Ada Zahrahan. Si bagu dengan Revi. Sebuah tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Dilepaskan oleh Firdaus Nyong. Betul, pemain asal Persiter Ternate ini, Firdaus Nyong, juga dikenal sebagai pemain yang kerap melepaskan tendangan-tendangan yang spekulatif jauh dari luar kotak penalti. Baru saja Nyong melakukannya. Wasit Jajat Sudrajat tentunya bersiap-siap menutupkan peluitnya. Sungguh melegakan tentunya bagi para pemain Deltras untuk masuk pada saat turun minum dengan keunggulan 1-0. Sebuah gol yang sangat berharga dan sebuah penampilan yang sangat baik dari Boy Jati Asmara yang terciptanya sebuah penalti bagi Deltras. Dan akhirnya peluit panjang wasit Jajat Sudrajat menandakan bahwa 45 menit pertama antara Delta Sidoarjo Sriwijaya FC berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 setelah gol satu-satunya pada babak pertama tadi berhasil diciptakan oleh Roberto Acosta pada menit ke-40 melalui titik putih. Anda jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League.